Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi ini yang akan kita lakukan tuh keadaannya seperti ini. Jadi perusahaan di dalam materi ini ya, di dalam materi analisis perilaku biaya ini, jadi kejadiannya sudah lewat. Nah, kayak seperti ini, udah beli, kan ini tuh udah dibeli alatnya, terus pasti udah dicobain ya, anggota-anggota ada yang masuk tuh udah sampai di kelas aerobik segala, itu kan berarti udah jalan programnya gitu. Nah, berarti kan sudah melewati ini semua. Nah, kedepannya gimana nih kita mau meningkatkan efisiensinya seperti apa gitu, sehingga perusahaannya bisa terus berbenah ya, sehingga bisa menjadi lebih baik kesananya. Nah, ujung-ujungnya kan meningkatkan pendapatan nantinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya bisa jadi seperti ini nih. Nah, perusahaan sudah punya data seperti ini gitu ya. Nah, misalnya dia mau melakukan perubahan di bulan Mei gitu ya, mau mempelajari semua yang udah lewat. Untuk di Mei itu nanti seperti apa ya. Nah, dia udah punya data ini nih. Januari, total cost-nya sekian, terus unitnya sekian. Nah, ini selalu hubungannya antara biaya dengan kegiatan atau aktivitas. Ya, biaya sama kegiatan, aktivitas. Nah, ini biaya-biayanya, ini aktivitas-aktivitasnya. Logikanya ini total cost, ini biayanya, aktivitasnya ya. Nih, kalau misalnya unitnya makin tinggi, harusnya cost-nya makin tinggi kan? Unitnya makin tinggi, cost-nya makin tinggi. Nih, ini unitnya tinggi nih, dari Januari Februari. Oke, cost-nya juga tinggi, naik. Nah, seperti itu. Dan sebaliknya, kalau unitnya turun, berarti harusnya cost-nya turun juga. Ya, kita coba lihat. Misalnya ini September, Oktober. September turun. Biayanya turun. Nah, ya. Nih, ini turun, biaya turun. Ini naik, biaya naik. Nah, tapi kita coba lihat nih. Ini biayanya, unitnya turun, tapi biayanya naik. Nah, seperti ini. Ini kan udah nggak sesuai ya, nggak sesuai. Sedangkan kita pengennya, ya, untuk profit kan nggak ada perusahaan nggak mau profit ya. Dia pengen cost-nya turun. Artinya kalau ini cost-nya turun, harusnya unitnya turun. Nah, ini kan unitnya naik, turun ya. Tapi cost-nya malah naik. Nah, berarti kan terjadi sesuatu nih di sini. Nah, kalau udah lewat, terus bisa diperbaiki kah keadaan yang sudah lewat? Kan tentu nggak bisa. Yang bisa diperbaiki adalah keadaan di masa depan. Tapi kita mesti punya informasi apa keadaan sepanjang ini tuh gitu. Nah, seperti itu. Apa sih keadaan yang terjadi seperti ini supaya nanti di bulan Mei seterusnya tidak terulang lagi keadaan seperti ini. Gitu, itu yang akan kita pelajari. Nah, ini kan semua data diperoleh itu setelah pencatatan, identifikasi, pencatatan dan pembuatan laporan keuangan dilakukan. Gitu, nah, seperti itu. Tuh ya. Nih yang akan kita pelajari. Nah, apa aja sih dasar kalau tadi aktivitasnya unit gitu ya. Ini teman-teman sudah mempelajari di AKPI kemarin. Ya, sudah mempelajari di AKPI kemarin apa aja. Ya, ini hanya mengulang saja. Ya, ada unit ya, seperti tadi yang dijelaskan, ada jam mesin, jam tenaga kerja, ya jarak gitu. Nah, seperti itu. Umumnya yang digunakan ini ya, umumnya yang sering digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke variable cost. Tentunya sudah tahu ya, variable cost itu biaya yang berubah sesuai dengan perubahan aktivitasnya. Jadi aktivitasnya berubah ya biayanya berubah gitu. Nah, tapi variable cost sendiri ada sesuatu yang tetap bagi variable cost. Apa? Yaitu variable cost per unit. Ya, kita lihat. Nih, semakin banyak kita menelpon, ya berarti biayanya makin tinggi nih, makin ini sumbu X, sumbu Y, ya. Semakin ini ke sini, ke kanan jalan. Ya, biayanya juga jalannya gini terus. Sehingga titiknya ini sama ini titik, ya, maju ke sini. Nanti maju ke sini berarti biayanya segini. Maju ke sini biayanya segini. Nah, kalau kita gambar titiknya lama-lama kan garisnya jadi naik. Nah, seperti ini. Nah, ya, tapi ya, nah ini sama ya, nah, seperti ini. Nah, tapi unit cost-nya dia akan tetap selama-lamanya variable cost itu per unitnya. Sorry, bukan unit cost-nya. Unit cost per unit maksudnya ya, per unitnya akan tetap seterusnya. Ya, sehingga
number of unitnya naik, ya cost-nya naik juga. Gitu, nah seperti itu. Makanya gambarnya jadi seperti ini. Ya, biayanya 60, ininya 12 tuh segini. Kalau 120, 24 kan dikali ini ya. Nih dikali jadi seperti ini gitu. Nah, lama-lama naiknya seperti ini. Tapi unit cost per unitnya selalu tetap sifatnya. Nih, ya. Lama tapi 1 menitnya selalu 10 sen 1 menitnya. Gitu, nah seperti itu. Nah, nih, lihat ya tuh. Nih. Nah, jadi jangan ngapalin gambar ya, ngapalin konsepnya. Kalau variable cost, gambarnya selalu diagonal. Ya, lihat apa dulu? Secara keseluruhan total cost-nya atau cost per unitnya. Kalau cost per unitnya variable cost ya tetap segini. Tapi kalau kita lihat total cost-nya ya naik. Nah, seperti itu. Ya. Nih, apa sih yang bisa menyebabkan kelebihan variable cost? Ya banyak, tergantung tergantung jenis kegiatannya, tergantung jenis perusahaannya, tergantung jenis objeknya. Misalnya kalau fasilitas publik, ya berarti semakin banyak peralatan yang dipakai, misalnya kursi di jalanan, ya di sepanjang trotoar, misalnya semakin banyak orang yang pakai, ya makin tinggi, sehingga variable cost-nya makin tinggi. Perusahaan-perusahaan misalnya manufaktur, ya semakin banyak. Biasanya kalau manufaktur, ya pasti dia akan banyak variable cost-nya, karena kan dia memproduksi bahan bakunya akan mengikuti permintaan produksinya ya, gitu, nah seperti itu ya. Kalau perusahaan demikian dengan perusahaan jasa maupun perusahaan retail gitu ya, seperti itu. Akan punya ciri khasnya masing-masing. Ya, kalau retail biasanya biaya penjualannya. Nah, ini contoh-contohnya. Kemarin kan di AKBI sudah ya, kalau di perusahaan retail, perusahaan manufaktur, perusahaan retail dan manufaktur. Jadi manufaktur yang punya retailnya juga. Nah, kemudian perusahaan jasa. Nah, seperti ini. Ya, ini cuma mengulang aja. Nah, berikutnya adalah fixed cost. Kalau fixed cost, apapun kegiatannya, dia akan selalu tetap. Nah, jadi berapapun kegiatannya dilakukan, dia akan selalu tetap. Nih, gambarnya seperti ini. Ya. Nih. Ya, misalnya sewa mesin gitu ya. Mau di mesinnya dipakai cuman produksi 0 unit atau produksi 240.000 unit, ya biayanya tetap. Orang sewa mesin, salah sendiri nggak dipakai mesinnya. Nah, itu yang tetap. Tapi yang berubah apanya? Cost per unitnya. Jadi kebalikannya dari variable cost. Kalau cost per unitnya fixed cost, itu justru berubah. Semakin banyak digunakan number of unitnya, jadi aktivitasnya semakin banyak, cost per unitnya akan jatuhnya semakin kecil. Makanya perusahaan akan lebih senang menerima orderan yang banyak karena fixed cost-nya akan bisa ditekan menjadi kecil. Fixed cost-nya ditekan, harga jualnya bisa menjadi rendah nantinya. Nah, ya. Nih kalau misalnya gambarnya seperti ini. Nah, ini tuh ya, semakin dia semakin banyak diproduksi dipakai ya jatuhnya cost per unitnya makin murah jadinya. Dan seperti itu. Ntar saya cek dulu waktunya, takutnya nanti habis. Oh, masih sedikit lagi ya. Oke. Nah, trennya ya makin kesini itu fixed cost-nya itu makin besar gitu dibanding di industri gitu ya, itu makin lebih banyak fixed cost-nya. Kenapa? Karena pekerja-pekerjanya banyak yang lebih ingin bekerja menggunakan pengetahuan, tidak menggunakan tenaga. Sehingga kalau bekerja menggunakan pengetahuan, mengukurnya kan sulit ya, mau mengukurnya sulit gitu. Sehingga ya sudah, bekerja dengan menggunakan pengetahuan, digajinya tetap jadinya relatif fix seperti ini. Yang dituntut adalah outputnya nanti. Nah, beda sama yang menggunakan fisik. Nah, yang dihitung bisa ininya. Makanya yang dibedakan antara pekerja yang labor sama employee gitu. Employee itu yang bekerja di kantor, sedangkan labor itu yang di pabrik. Nah, kalau pabrik kan yang dihitung variabel jadinya. Ya, seperti itu. Nah, beda negara beda sih ceritanya. Kalau di negara ini banyaknya labor itu dianggapnya fix. Nah, tapi kalau di sini banyaknya dianggapnya variabel.